hebat. Selamat datang di IAIN Parepare, satu-satunya kampus negeri Islam yang ada di kota Parepare. Kampus ini memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Fakultas Tarbiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nama saya Muhammad Abdul Bapak, semester 4 dari kelas Y4A. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk hadis pada madrasah, pesantren dan sekolah. Sebelum masuk materi, sebaiknya berdoa. Doa kali ini akan dipimpin oleh saudara Andi Muhammad Farhan. Saya persilahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini kita akan membahas bentuk-bentuk hadis pada madrasah. Pertama itu pengertian hadis. Pengertian hadis merupakan sumber ayat Islam kedua setelah Al-Quran, yang dimana jika terjadi suatu perkara yang belum jelas dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Yang kedua itu bentuk-bentuk hadis. Ada beberapa bentuk-bentuk hadis dalam pertama itu hadis qauli atau perkataan. Hadis qauli merupakan perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, berisi tuntunan dan petunjuk dari suatu peristiwa yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat dan akhlak. Perkataan Rasulullah SAW adalah suatu bentuk hadis karena tidak ada ucapan yang beliau melainkan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis fi'il atau perbuatan. Hadis fi'il ini merupakan segala perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW yang berisi tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW, menjadi panutan berlaku untuk para sahabat dan menjadi keharusan untuk umat Islam untuk mengikutinya perbuatan Rasulullah SAW. Terakhir itu bentuk hadis yang terakhir adalah hadis takhir atau ketetapan.
takrir bisa diartikan dengan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dari persetujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa beliau menyetujui sesuatu perkataan yang diucapkan atau perbuatan yang dilakukan baik di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Ayat itu fungsi dan pentingnya mengetahui bentuk-bentuk hadis. Hadis bukan hanya sebagai pelengkap Al-Quran, namun berperan sebagai penafsir, penjelas dan penetap hukum. Oleh karena itu, memahami bentuk hadis membantu dalam proses pengambilan hukum Islam yang sesuai dengan konteks dan metode Nabi. Menurut pandangan Islam, menjelaskan bahwa mempelajari bentuk hadis juga berfungsi untuk memahami metodologi penyampaian ajaran Islam yang sangat kaya dan fleksibel. Hadis sebagai sumber kedua hukum Islam dalam memengaruhi pandangan umat terhadap suatu persoalan syariat, etika dan ibadah sehari-hari tergantung dari bentuknya. Untuk mengakomodasi pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada salah satu audiens, bagaimana dengan saudara Adrian? Apa saja bentuk-bentuk hadis? Tadi telah dijelaskan bahwasanya ada 3 bentuk hadis. Yang pertama adalah hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri. Dan hadis qauli adalah hadis yang berasal dari ucapan perbuatan dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis fi'li yaitu hadis yang berasal dari perbuatan atau yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis takriri yaitu adalah hadis yang berdasarkan ketetapan atau persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari materi yang sempat saya sampaikan yang terkait dengan bentuk-bentuk hadis pada madrasa, yaitu pengertian hadis, bentuk-bentuk hadis dan fungsi dan pentingnya mengetahui bentuk-bentuk hadis.